Lin Feng, mari kita menikah. Baik. Xu Hua, karena kau di sini, menghemat waktuku mencarimu. Kita putus saja. Kenapa? Kenapa? Apakah ini perlu ditanyakan lagi? Lin Feng sekarang andalan utama di keuangan Haitian, penanggung jawab atas proyek jutaan. Dia berkuasa penuh. Kau orang bodoh yang tak punya uang, tak punya kekuatan. Apakah kau pantas untuknya? Mei, kenapa kau berbicara seperti itu? Apa aku salah? Hanya seseorang seperti CEO yang pantas untuk Lin Feng. Satpam, buang sampah ini keluar. Lin Feng, apakah ini yang kau pikirkan? Xu Hua, sadarlah. Kau cuma anak kuliahan yang tak punya uang yang baru lulus. Sementara aku sudah jadi manajer menengah di perusahaan besar keuangan Haitian. Aku akan memimpin proyek jutaan. Aku punya kuasa untuk menentukan nasib mitra kerja yang kupilih. Lihatlah seluruh perusahaan ini, berapa banyak orang yang harus mengikuti arahanku. Xu Hua, kau dan aku sudah tidak berada di dunia yang sama lagi. Jadi, maksudmu, aku sudah tidak pantas untukmu lagi? Jangankan Lin Feng, bahkan aku pun memandang rendahmu. Dia jauh di atas levelmu. Kenapa kau tidak tahu diri? Xu Hua, kau tidak benar-benar mengira aku akan menikahimu sekarang, kan? Jangan konyol. Lin Feng, jangan keterlaluan. Dulu waktu kuliah, saat kau tidak mampu bayar uang kuliah, Xu Hua yang bekerja untuk membayarnya untukmu. Dan saat kau sakit parah, keluargamu tidak punya uang, menyuruhmu menyerah berobat. Xu Hua juga yang mengumpulkan biaya pengobatan untuk menyelamatkanmu. Tanpa Xu Hua, kau sudah mati. Kau sudah tidak punya hati nurani lagi. Cukup. Haruskah kau terus-terusan mengungkit hal-hal sepele yang sudah lama ini? Memangnya kenapa kalau dia bayar uang kuliahku? Memangnya kenapa kalau dia tanggung biaya pengobatanku? Waktu itu, Xu Hua adalah pacarku. Melakukan hal-hal itu adalah kewajibannya. Kewajibanku. Lin Feng, aku bertanya satu hal terakhir. Karena kau sangat memandang rendahku, kenapa dulu kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Aku menyelamatkanmu? Itu si bodoh Ciceng yang lari ke lokasi kecelakaan dan menyelamatkanmu. Mana mungkin aku mempertaruhkan diriku untuk orang sepertimu? Mana mungkin? Kau yang menyelamatkanku waktu itu? Ayah, Kau pikir kau begitu memesona? Sampai aku harus mempertaruhkan nyawa untuk orang sepertimu? Ternyata begitu. Selama ini aku pikir kaulah yang menyelamatkanku dulu. Itu sebabnya selama bertahun-tahun ini, apapun yang kau minta, aku membantumu di balik layar. Cukup, berhenti membual. Apa yang bisa kau berikan padaku? Pekerjaan yang layak atau pesanan senilai jutaan dari grup Haitian? Kau tidak bisa memberikan apapun yang ku mau. jangan keterlaluan Lin Feng. Jangan lupa, waktu itu kau mohon padaku untuk mundur dan memberimu kesempatan dengan Xu Hua. Aku pasti buta waktu itu. Aku pikir dia itu anak orang kaya. Ternyata dia cuma orang miskin dan bodoh. Oh iya, Ciceng, kenapa kau selalu membelanya? Jangan-jangan kalian berdua selingkuh di belakangku. Lin Feng, jangan bicara sembarangan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Ciceng. Memang kenapa kalau iya? Lin Feng, kalau aku tahu kau ini pengkhianat yang tak tahu terima kasih, aku takkan pernah memberimu kesempatan dengan Xu Hua. Kau mau putus dengannya, kan? Baik. Kalau kau tak mau dia, aku mau. Mulai hari ini, aku yang akan melindunginya. Wah, jadi selama ini kalian selingkuh dari Lin Feng. Ciceng, kau... Xu Hua, aku serius. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Kupikir sudah tidak ada kesempatan untuk kita lagi. Tapi bajingan ini main-main dengan perasaanmu. Dia menghina martabatmu. Dia tak menginginkanmu. Aku mau. Aku takkan melepasmu lagi. Si kampungan yang jual sapi buat kuliah dan seorang bodoh dan miskin. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Bajingan memang pantas bersama selamanya. Kalau bicara sembarangan lagi, ku robek mulutmu. Lin Feng, kau begitu yakin semua yang kau punya sekarang tidak ada hubungannya denganku? Jangan-jangan kau mau bilang pekerjaan Lin Feng dan proyek jutannya semua diatur olehmu?
Jangan-jangan kau CEO. Betul. Aku memang CEO. Sepertinya kau sudah gila. CEO itu pacarnya Lin Feng. Dan kau cuma mantan yang sampah dan diusir. CEO sendiri tadi yang mengantar Feng ke kantor. Kita semua lihat langsung. Berani-beraninya kau mengaku sebagai CEO. Kau benar-benar cari mati. Kapan aku mengantarnya? Jangan-jangan ada yang memakai identitasku. Kelihatannya dia belum menyerah. Dia cuma mau mendapatkan sesuatu dari Lin Feng. Sudahlah, Shuhua, aku tahu kita putus membuat kau sakit hati. Tapi, kau harus tahu, kita sudah tidak di dunia yang sama lagi. Lihat cincin berlian sebesar ini. Kau mungkin belum pernah lihat. CEO yang memberikan untukku. Mungkin seumur hidupmu tidak mampu membelinya. Wah, jadi ini cincin safir Aisel. Betul, ini dia. Cincin safir Aisel, harganya $50.000. Katanya kalau mau beli cincin merek ini, mereka harus periksa latar belakang. Dan perlu aset jutaan. Tapi buat CEO itu bukan apa-apa. Shuhua, kau bahkan mungkin belum pernah dengar soal merek ini. Menganggap barang palsu seperti harta karun. Sungguh menyedihkan. Omong kosong, kau saja tidak tahu cincin safir Aisel itu seperti apa. Menurutku, kau cuma iri sama Lin Feng. Kau menjijikan. Shuhua benar. Cincin ini memang palsu. Cukup. Shuhua, terima kenyataanlah. Kita sudah berbeda dunia sejak lama. Tingkahmu sekarang cuma membuatku kasihan padamu. Dan kau, Ciceng, kau iri karena hidupku lebih baik dari kau. Kau di sini buat mengejekku. Itu juga membuatku kasihan padamu. Sudah dibodohi masih merasa hebat. Menurutku yang benar-benar menyedihkan itu kau. Kau... Shuhua, karena kau bilang cincin berlian safir Feng itu palsu, kenapa kau tidak tunjukkan yang asli supaya semua orang melihatnya? Kalau kau tidak bisa tunjukkan, berlututlah dan minta maaf ke semua orang. Bagaimana? Mei, jangan menyusahkan mereka. Dua orang kampungan ini mungkin belum pernah melihat safir sebelumnya. Shuhua, aku kasih dua pilihan sekarang. Pertama, berlutut dan minta maaf ke aku. Minta maaf ke CEO. Kedua, kau dan Ciceng dilarang masuk ke keuangan Haitian selamanya. Keluar sekarang juga. Lin Feng, kau pikir kau siapa? Apa hakmu mengusir kami? Karena Lin Feng adalah pacar CEO. Dia adalah menantu orang terkaya. Bahkan, Pak Wang memperlakukan Lin Feng dengan penuh hormat. Lin Feng, menurutku, kita tidak boleh cuma mengusir mereka. Kita harus masukkan mereka ke daftar hitam seluruh industri. Biar mereka tahu akibatnya menyamar sebagai CEO. Kau dengar itu, Shuhua? Saran aku untukmu adalah berlutut sekarang juga. Mungkin kau masih ada kesempatan untuk tetap kerja dan tinggalkan dana pensiun untuk orang tuamu. Orang-orang ini benar-benar menjijikan. Bagaimana kalau aku benar-benar bisa tunjukkan? Konyol. Cincin ini dibeli orang terkaya di lelang. Mana mungkin kau punya? Jangan-jangan kau benar-benar pikir kau adalah CEO? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Ciceng, maukah kau jadi pacarku? Aku mau. Kalian berdua sedang berakting hanya untuk menjengkelkan aku. Shuhua, cincin berlian safir yang kau sebut tadi adalah yang di tangannya? Betul. Ini adalah cincin safir Aisela yang asli. Yang di tanganmu jelas tiruan murahan dari pinggir jalan. Jangankan 50 miliar ribu, harganya bahkan tidak sampai 1,5 yuan. Kau... Lin Feng, apa yang kau coba lakukan? Dasar murahan. Beraninya kau meragukan CEO. Cincin safir Aisel asli dihiasi dengan satu safir dari Kremia. Warnanya kaya, kesaturasiannya tinggi. Tapi yang di tanganmu warnanya keruh, kesaturasiannya rendah. Itu lebih buruk daripada mainan murah dari jalanan. Sudah, kukatakan itu palsu. Apa aku salah? Lin Feng, beranikah kau melepas cincin dari tanganmu dan biarkan semua orang melihatnya dengan baik? Tidak heran. Aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan cincin ini. Lin Feng, cincin Shuhua terlihat seperti yang asli.
Apakah kau meragukan CEO atau kau meragukanku? Maaf, Lin Feng, aku salah. Jangan pikir karena kau mencari beberapa data di daring, kau bisa membohongiku. Jika cincin di tanganmu asli, kau pasti mencurinya dari CEO. Barangku sendiri, mengapa aku perlu mencurinya? Shuhua, kau tidak bilang padaku bahwa selama bertahun-tahun kau menyembunyikan identitasmu dan tinggal bersamaku karena kau takut aku merasa rendah diri dan tertekan. Itu benar sekali. Jika kita tidak bertemu CEO yang asli, kita akan tertipu olehmu. Lin Feng, menurutku kita harus menghubungi pihak berwajib. Mari kita serahkan orang yang menyamar sebagai CEO ini ditangkap. Shuhua, jangan hiraukan mereka. Aku tidak peduli apakah cincin ini asli atau palsu. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya. Selama kau benar-benar baik padaku, itu sudah cukup. Berhenti di situ. Kalian menyamar sebagai CEO, dan sekarang kau pikir bisa pergi begitu saja? Aku akan menghubungi CEO sekarang juga. Aku akan membuat penjahat seperti kalian dikirim ke penjara. Shuhua, mungkin kita sebaiknya pergi saja. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku ingin melihat siapa sebenarnya CEO yang terus mereka bicarakan. Halo? Sayang. Aku ditindas di keuangan Haitian. Cepat bantu aku. Apa? Aku akan ke kantor sekarang. Aku akan pastikan mereka tahu apa akibatnya bagi yang berani ganggu pacarku. Kakak, antar aku balik ke kantor. Ketua direksi butuh mobilnya segera. Tenang saja. Begitu aku dapatkan pesanan jutaan dari grup Haitian dari si bodoh itu untuk Pak Ren, aku akan memberimu 500 Wu. Baiklah kalau begitu. Shuhua, kau dengar semuanya, kan? Habislah kau. Minggir. Begitukah? Aku justru tidak sabar untuk melihatnya berdiri di hadapanku. Kau sudah mau mati, masih berani sombong. Menuduh harus pakai bukti. Apa bukti yang kau punya bahwa Shuhua mencuri cincin ini? Perkataanku adalah buktinya. Mari kita lihat CEO percaya aku atau dia. Aku bisa membuktikannya. Dia yang mencuri cincin itu. Bagaimana bisa kau seenaknya mengarang cerita? Berdiri bersama kalian membuatku muak. Shuhua, ayo kita pergi. Jangan khawatir. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Kau sudah mau mati, masih bersikeras? Mungkin kalau kau berlutut dan minta maaf pada kami sekarang, saat CEO tiba, kami bisa membantumu. Dengan begitu, hukumanmu mungkin bisa lebih ringan. Sudah terlambat, Shuhua. Tunggu saja untuk memohon ampun dengan berlutut. Dia yang akan bersujud dan minta maaf. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berani membuatku memohon dengan berlutut. Sayang. Itu dia mantan pacarku. Dia tidak hanya bilang cincin berlian yang kau beri itu palsu, dia juga menyamar jadi engkau dan melakukan penipuan di perusahaan. Jadi dia mantan pacar si bodoh itu. Mungkin dia sama sepertiku. Dia juga berpura-pura jadi CEO untuk menipu Lin Feng agar dia bisa dapatkan pesanan bernilai jutaan grup Haitian tahun ini. Bagaimana ini bisa terjadi? CEO, aku bisa bersaksi. Orang ini tidak hanya menyamar jadi kau, tapi juga bilang cincin yang kau beri ke Feng itu palsu. Kau Shuhua? Jadi kau mantan pacar Lin Feng? Hari ini, karena Moina menghormati Lin Feng, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau berlutut dan sujud minta maaf sekarang, aku tidak akan mempermasalahkan kau menyamar jadi aku. Kau palsu. Berani-beraninya kau suruh aku berlutut. Siapa yang memberimu nyali? Maksudmu apa? Pak Ren bilang CEO grup Haitian akan kembali 3 hari lagi. Dia tidak mungkin Sepertinya aku sudah terlalu ramah. Sampai-sampai orang sembarangan pikir mereka bisa tidak menghormatiku. Hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa kemarahan grup Haitian. Berani-beraninya kau tidak menghormati CEO. CEO kita hanya bepergian dengan mobil pribadi CEO, dengan pengawal khusus. Berani-beraninya kau sebut CEO kami palsu. Sayang kau lihat itu. Dia tidak hanya memfitnahku, dia juga merusak reputasimu. Jangan sampai kau lengah dengannya. Kenapa kau tidak bekerja sekarang malah membuat keributan apa di sini? Pak Guo, kau datang tepat waktu. Ada orang yang menyamar jadi CEO. Dia tidak punya rasa hormat pada grup Haitian. Apa? Bagaimana bisa? Siapa yang berani begitu? Aku? CEO?
Shuhua, kau benar-benar CEO. Soal ini nanti aku jelaskan pelan-pelan. Kau mengenalku? Beberapa tahun lalu saya di rumahmu, ya. Aku sempat melihat sekilas profilmu. CEO, apa yang kau lakukan di sini gitu? Kenapa tidak ke atas? Kau di bawah buat apa? Berani sekali kalian berbicara sembarangan di depan CEO kita. Kalian tidak ingin bekerja lagi. Aku baru datang dan menemukan orang yang menyamar jadi aku. Dan menipu orang di sini malah dipuja seperti dewa oleh mereka. Mereka tidak berhenti menghinaku. Aku cuma mau tahu siapa sebenarnya orang ini. Keterlaluan, berani-beraninya kau menghina CEO. Apakah cari mati? Pak Guo, apakah kau yakin tidak salah mengenal orang? Shuhua cuman orang melarat. Bagaimana bisa seorang CEO? Berani sekali kau, berani bicara sembarangan di depan CEO. Jangan-jangan Shuhua beneran CEO? Satpam, keluarkan orang ini yang tidak menghormati CEO. Pak Guo, apa matamu buta? Pacarku barulah CEO. Buat apa kau omong kosong dengan orang melarat ini? Dia bukan pacarmu. Bukan, lihat penampilannya yang lusuh. Bagaimana dia pacarku? Ini pacarku. Satu-satunya pewaris keluarga terkaya di dunia. Kalau gitu dia, Pak Guo, dialah yang pura-pura jadi CEO. tapi nona yang ini mirip CEO yang pernah kulihat dulunya. Jangan-jangan mataku yang salah lihat. Pak Guo, sepertinya aku terlalu rendah hati di perusahaan sampai kau tidak bisa membedakan siapa bosmu yang sebenarnya. Pak Guo, dia datang dengan mobil CEO, diantar oleh staf khusus CEO. Dia CEO yang sebenarnya. Benar, tidak mungkin Lin Feng bisa salah mengenali pacarnya sendiri. Maaf, CEO, aku salah. Kau dengar itu, Shuhua? Apakah sekarang kau tahu siapa CEO yang sebenarnya? Pak Guo, barusan kau bilang pernah lihat profil CEO. Kenapa sekarang tidak mengenalinya? Itu sudah lama sekali. Wajar saja kalau salah. Ingatan bisa saja tidak akurat, tapi Lin Feng adalah pacar CEO diumumkan secara langsung oleh Pak Zhang di perusahaan kita. Masa itu bisa palsu? Sepertinya Pak Ren bertekad memenangkan proyek bernilai jutaan dari Haitian Group. Dia sudah menempatkan orang di dalam Haitian Group. Shuhua, aku sarankan kau berlutut untukku sekarang. Mungkin aku akan melunak dan meminta CEO untuk memberimu ampun. Kalau tidak, kakimu akan kupatahkan. Shuhua, aku tahu kau tidak rela menerima ini. Selama bertahun-tahun, sudah banyak orang yang menyamar sebagai diriku dan membuat masalah. Tapi, kau hanya perlu ingat satu hal. Yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Bagus sekali. Yang nyata tetap nyata, dan yang palsu tetap palsu. Shuhua, ayo kita pergi. Aku benar-benar tidak peduli siapa identitasmu. Kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum menerima akibatnya. Pak Wang pernah minum teh bersama CEO. Kalau kau ganggu dia, kau akan dapat masalah besar. Menurutku kita tidak perlu memanggil Pak Wang. Usir saja mereka. Sayang, kau terlalu baik hati. Untuk orang seperti mereka, kau harus tegas. Pak Guo, telepon Pak Wang. Biar dia mengerti nasibnya hari ini. Baik. Shuhua, kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, masih ada waktu. Kalau Pak Wang datang, kau tidak akan bisa keluar dari keuangan Haitian dengan kakimu sendiri. Gawat, aku akan ketahuan. Siapa yang berani buat masalah di keuangan Haitian? Pak Wang, dia berpura-pura jadi CEO dan mengacaukan tatanan perusahaan kita. Dia membuat masalah di Haitian Group. Ini adalah anak perusahaan grup Haitian. Kau berani buat onar di sini? Kau pasti sudah bosan hidup? Kau tidak mengenalku? Apakah orang rendahan sepertimu pantas aku kenali? Biar ku katakan di grup Haitian, siapapun harus tunduk padaku. Baiklah. Keuangan Haitian ini benar-benar hebat. Bahkan seorang manajer rendahan berani begitu sombong. Pak Wang, dia penipu. Jangan sampai tertipu olehnya. Diam, CEO itu statusnya sangat tinggi. Siapa yang berani menyamar jadi dia? Pak Wang, kau salah. Dia adalah CEO-nya. Ini? Dua CEO? Pak Wang, cepat ungkap kebohongannya dan lihat apa yang bisa dia katakan. Jangan buru-buru, karena dia memang tidak tahu CEO yang asli. Kau bicara sembarangan. Aku pernah minum teh dengan CEO, mana mungkin aku tidak mengenalnya? Permisi, yang mana Bapak Lin Feng? Kau adalah...
Halo, aku manajer Project Group Haitian, Li Xiang. Manajer CEO Group Haitian, pesanan project bernilai jutaan. Proyek jutaan? Proyek senilai jutaan? Benar, ini pesanan project senilai jutaan yang ditangani sendiri oleh CEO Group Haitian. Silakan terima, aku pergi dulu. Terima kasih. Proyek jutaan. Apakah kau lihat ini, Shuhua? Ini pesanan untuk proyek jutaan. Kalau seperti yang kau katakan, jika kau yang memang CEO, bukankah pesanan proyek jutaan ini seharusnya sudah di tangan Ciceng sekarang? Maafkan aku salah mengenal. Kau adalah CEO yang sebenarnya. CEO. Orang ini cari mati, berani menyamar sebagai dirimu, dan menyamar dengan mirip. Siapa tahu dia sudah berapa lama menipu di luar sana. Aku akan hubungi keamanan sekarang untuk mengusirnya. Mengusirku? Kau tidak berhak melakukan itu. Dan kau, sebelum aku marah, lebih baik kau serahkan orang di belakangmu yang mendukungmu dalam menyamar sebagai diriku. Cuma bisa berlagak. Zhang Jiaolong, aku kasih waktu 1 menit untuk sampai ke grup Haitian. Beraninya kau. Nama asisten Zhang tidak pantas untuk kau sebut. Asisten Zhang adalah tangan kanan orang terkaya. Di dalam grup Haitian, dia posisi kedua tertinggi. Beraninya kau bicara tidak sopan padanya dan menyuruhnya datang ke sini dalam 1 menit? Shuhua, hentikan ini. Kalau terus begini, kau bisa mati. Jangan khawatir. Mereka tidak berhak menyentuhku. Siapa yang suruh kalian buat masalah di perusahaan? Siapa yang menyuruh kalian membuat masalah di perusahaan? Pak Zhang benar-benar datang. Mungkinkah Shuhua benar-benar CEO? Ini tidak mungkin. Sekarang aku mengerti. Pasti Pak Zhang sudah tahu ada yang membuat keributan di perusahaan. Makanya dia buru-buru datang dari kantor. Pak Zhang, kau tidak perlu repot-repot menangani hal kecil seperti ini. Aku pantas mati karena kesalahanku. Sekarang aku akan menghadapi si penipu ini di hadapanmu. Berhenti. Kau bilang ingin menghadapinya? Ya. Siapa yang berani memberimu nyali? Pak Zhang, kenapa kau memukul aku? Mulai hari ini kau dipecat. Sekarang juga keluar dari grup Haitian. Kau gagal dalam tugasmu. Kau tidak tahu diri dan kau benar-benar buta. Pak Zhang, aku ditunjuk khusus olehmu sebagai manajer umum. CEO, tolong katakan sesuatu untuk aku. Kenapa bajingan ini mendatangi aku? Kalau Pak Zhang tahu aku adalah penipu, habislah aku. Lepaskan aku. Keluarkan dia dari sini. CEO Pak Zhang. Shuhua, lihat kekacauan yang kau buat. Berlututlah dan minta maaf kepada Pak Zhang. Kalau tidak, kita semua akan kena getahnya karena kau dan menghadapi kemarahan Pak Zhang. CEO, aku terlambat. Mohon maafkan aku. Apa? CEO? Pak Zhang, Anda yakin orangnya tepat? Kamu mempertanyakan saya, CEO datang untuk memeriksa perusahaan. Saya berikan instruksi khusus untuk memperlakukannya dengan baik. Tapi setiap dari kalian meremehkannya, kalian bahkan mencoba mengusirnya. Kalau CEO tidak berbicara, menurutmu proyek jutaan yuan ini akan jatuh ke Haitian Finance. Pak Zhang, proyek jutaan yuan ini jelas dimenangkan Feng melalui kerja kerasnya sendiri. Yang benar saja. Grup Haitian punya banyak sekali perusahaan kecil, semua menunggu untuk mengelola proyek jutaan yuan ini. Lin Feng tidak punya pengalaman dan tidak punya keahlian. Kalau bukan karena dia tunangan CEO, kualifikasi apa yang dia punya untuk mengelola proyek jutaan yuan ini? Kamu terlalu menganggapnya hebat. Pak Zhang, maksudmu apa? Saya masuk ke grup Haitian berdasarkan kemampuan saya sendiri, dan CEO memperhatikan saya karena keahlian saya yang luar biasa. Itu sebabnya dia menyukai saya. Mengatakan hal seperti itu menunjukkan kamu tidak punya rasa hormat sama sekali pada saya. Hei kawan, sebaiknya kamu diam saja. Kalau bukan karena CEO, apa yang membuatmu merasa berkualifikasi untuk tetap di grup Haitian? Maksudmu apa? Sayang, bukankah kamu CEO? Apakah Shuhua CEO? CEO belum kembali ke negara ini. Dia pasti berbohong. Pak Zhang, sungguh taktik yang cerdik. Kalau mau berebut kekuasaan dengan saya, katakan saja langsung. Tidak perlu menggunakan si brengsek ini untuk menekan saya dan mempermalukan saya. Berebut kekuasaan? Menekan? Tepat. Shuhua hanya bidak Pak Zhang.
Dia melakukan ini untuk menekan suara saya di dalam grup Haitian. Baik, jadi kalian berdua terlibat dalam hal ini bersama-sama. Jadi kamu menyamar sebagai aku. Untuk membantu seseorang merebut kekuasaan di dalam Haitian Group? Menyamar sebagai kamu? Aku putra mahkota sah dari Haitian Group, perlu menyamar sebagai kamu? Seolah-olah kamu layak. Kalau kamu terus bicara omong kosong, aku tidak akan begitu sopan. Proyek bernilai jutaan dolar ini adalah bukti terbaik. Kalian berdua pasti bekerja sama. Kalian benar-benar berani. Karena kamu mengaku sebagai putra mahkota asli selain kontrak jutaan dolar ini, apakah kamu punya bukti lain? Masih menolak melihat kebenaran? Baiklah. Aku akan membuatmu menyerah untuk selamanya. Besok siang, di distrik Villa Haitian Huating, Villa Puncak, Gedung A. Aku akan mengundang semua orang di sini untuk mengunjungi vilaku. Apakah kamu berani datang? Baik, aku ingin melihat apa yang kamu rencanakan. Kalau begitu kita bertemu besok. Ciceng, ayo pergi. Sayang, aku sudah tahu. Kamu pasti CEO muda yang asli. Aku dengar keamanan di Haitian Huating sangat ketat. Kamu berhasil membawa kita masuk, membuktikan kalau Shuhua itu penipu. Sayang, aku butuh bantuan. Bisakah kamu berikan dulu dokumen proyek jutaan dolar itu padaku? Sayang, proyek ini bukannya diserahkan untuk aku kelola. Kenapa sekarang kamu minta kembali? Proyek ini sengaja kutinggalkan untukmu, agar terhindar dari ayahku. Jangan khawatir. Begitu aku buktikan kemampuanku, asisten Zhang tidak akan berani menantang kewenanganku. Sayang, aku percaya padamu. Aku akan urus dokumennya saat kembali dan bawa ke kamu. Sayang, aku harus angkat telepon ini. Tuan Ren, jangan khawatir. Dokumen proyek sudah ditangani. Aku akan segera mendapatkannya. Setelah selesai, 10 jutaku jangan lupa bayar ya. Nona, kami baru tahu orang yang menyamar sebagai kamu bernama Jiang Jiang. Bagaimana kami harus menanganinya? Dia berani menyamar sebagai aku di depan banyak orang. Pasti dia punya backing. Selidiki. Cari tahu semua tentang dia. Dimengerti. Bos bilang gerbang utama Villa Haitian Huating sudah diganti. Ini remote-nya. Oh, iya. Pulang dan beritahu ayahku bahwa dalam 3 hari, aku akan hadir di konferensi perusahaan. Ya. Hei kayak ibu, semuanya sudah siap di villa kan? Dengar, aku sudah janji pada pacarku aku akan membawanya dan rekan kerjanya ke villa. Aku hanya penjaga rumah. Ibu tidak bisa mengambil keputusan itu. Keluarga terkaya jarang tinggal di sana pula. Apa salahnya kita masuk sebentar? Pastikan bersih-bersih saat kamu selesai. Selain itu, identitas publikku sekarang adalah CEO muda dari grup Haitian. Jangan berani-berani membongkar identitasku. Kamu memalsukan diri sebagai nyonya muda. Jika orang tahu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang tahu seperti apa nyonya muda yang asli. Lagi pula, apakah kamu benar-benar ingin masa depanmu menantu laki-laki? Tahu ibu mertuanya adalah penjaga rumah, ayah mertuanya adalah sopir, dan aku hanya pengangguran? Itu tetap bukan alasan untuk berbohong. Cukup. Kamu harus membantuku dalam hal ini. Dan beritahu saudaraku, kita mungkin butuh tim keamanannya besok. Wah, ini adalah kompleks villa termahal di kota Yun, Haitian Huating. Hari ini, berkat Tuan Muda dan Kak Feng, aku bisa mengunjungi tempat mewah seperti ini. Shuhua, kau benar-benar berani datang. Kali ini tanpa asisten Zhang yang mendukungmu, bagaimana kau bisa bertahan? Kenapa aku tidak berani pulang? Kalianlah, kalau pergi sekarang, aku mungkin bisa memaafkan. Shuhua, kau benar-benar pura-pura. Sudah sampai sini, masih bersikap percaya diri. Jangan-jangan kau datang ke sini khusus untuk minta maaf pada pacarku? Minta maaf? Kalau kau berlutut sekarang, bersujud 3 kali padaku, aku mungkin bisa melupakan. Kalau tidak, hanya karena masuk ke villa ini, tuduhan itu saja, aku bisa membuatmu dipenjara seumur hidup. Lin Feng,
Kupikir kau masih punya perasaan untuk Shuhua. Ini keterlaluan. Penipu, penjilat, pengemis yang tidak punya kemampuan, apa hakmu untuk memerintah orang di rumahku? Rumahmu? Anjing di sekitar sini saja lebih berharga darimu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Belum puas berpura-pura di perusahaan? Jadi datang ke sini untuk mempermalukan diri. Datang ke sini untuk mempermalukan diri. Betul. Setiap villa di sini punya tim keamanan profesional dan kunci yang dibuat khusus. Benda di tanganku ini adalah remote kontrolnya. Bukankah itu cukup untuk membuktikan siapa aku? Lihat itu, Shuhua. Lain kali mau jadi penipu, pastikan persiapanmu lebih baik. Remote control? Aku juga punya satu. Apa? Apa? Dia pasti baru saja membuatnya di tukang kunci biasa. Shuhua, aku akui, kau sudah berusaha keras untuk mencoba merebut hatiku kembali. Tapi palsu ya palsu, kebenaran pasti akan terungkap. Baiklah. Karena kau tidak mau menyerah, akan kutunjukkan yang sebenarnya. Dengan begitu, kau akan mengerti perbedaan antara dia dan aku. Kau akan tahu bahwa tidak sembarang orang bisa menyamar sebagai CEO muda. Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Sayang, kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Kuncinya pasti rusak karena lama tidak dipakai. Biar aku coba lagi. Pintu ini pasti rusak. Mungkin baterainya habis? Oh, jadi baterainya memang habis. Hebat juga. Kunci sampai rusak karena terlalu sering dipakai. Bodoh. Shuhua, maksudmu apa? Maksudku, kau cantik tapi tidak punya otak. Pintunya tidak mau terbuka karena kunci di tangannya itu palsu. Palsu? Tidak mungkin. Aku mencuri kunci ini waktu terakhir aku pergi menemui ibuku. Dulu bisa digunakan. Omong kosong, kunci ini pasti asli. Pintunya pasti rusak. Benar. Pasti pintunya yang bermasalah. Aku akan telepon pengelola properti sekarang juga dan lihat. Jangan repot-repot. Biar aku bantu. Jangan repot-repot, biar aku bantu. Ya ampun, pintunya benar-benar terbuka. Jangan-jangan Shuhua adalah CEO muda yang sebenarnya. Tidak mungkin. Pasti karena tadi waktu Jiang menekan kuncinya, pintunya macet. Waktu Shuhua menekan kuncinya, pintunya kebetulan terbuka. Sistemnya baru saja lag. Iya, pasti gerbangnya rusak. Karena kamu sudah bersusah payah mencoba masuk ke Jingxiu Garden ini, aku akan memberimu kesempatan. Akan kutunjukkan seperti apa rasanya. Ayo pergi. Shuhua, orang-orang ini tidak tahu malu. Shuhua, orang-orang ini tidak tahu malu. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Ciceng, aku harus menerima telepon ini. Kamu masuk dulu. Oke. Halo? Nona muda, tentang hal yang kamu minta untuk kuselidiki, aku sudah dapat petunjuk. Identitas asli si penipu adalah putri dari kepala rumah tangga, Zhao Ma. Oh, begitu rupanya. Pantas saja dia berani membawa orang masuk ke villa. Pasti ada yang mendukungnya. Selidiki terus. Ya, oh dan Nona muda, kepala rumah tangga Liu dengar kamu sudah kembali. Dia ingin membawakanmu kwitansi pembayaran perawatan villa untuk kamu tanda tangani. Suruh dia menemuiku di Haitian Huating. Ya. Tunggu dulu, jangan-jangan. Kamu mengira cangkir ini barang antik, lalu mau mencurinya untuk dijual. Apa? Aku cuma berpikir, cangkir ini cuma menurutku cangkir ini sangat indah. Indah, cangkir ini bukan sembarang barang yang bisa kamu sentuh. Coba lihat dirimu di cermin, pantas nggak kamu menyentuhnya? Dia memang nggak pantas. Kalau kamu... Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan pakai cangkir ini. Kamu tahu nggak, dengan menuang seperti ini, kamu sedang menuang $100.000. Apa, 100.000? Ini kan Villa Jiang. Kalau secangkir teh ini harganya 100.000, masak iya dia nggak tahu.
Ini sayang, minum teh. 200.000. Menyusahkan kamu. Dan kamu benar-benar sok gaya. Ayo, semuanya minum. Terima kasih. Menurut perkataanmu, kalau secangkir teh ini harganya 100.000, berarti dengan banyaknya cangkir teh ini, bukannya jadi 300.000? Cangkir ini bernama Cangkir Sankyu Dokai Chenghua dari dinasti Ming. Harganya memang segitu. 300.000? 3 juta. Ini ternyata piala Sankyu. Nggak heran kelihatannya familiar banget. Gue nggak nyangka ini asli. Jangan sampai dibodohi sama dia. Masa sih ada orang lain yang lebih tahu daripada aku pemilik villa ini? 3 juta? Hancur. Kamu. Punyaku juga hancur. Kalian semua pada gila ya? Ini kan piala Sankyu. Terus kenapa? Ini barang punyaku. Mau ku hancurin gimana juga terserah aku. Akulah pemilik di sini. Untuk piala Sankyu ini, aku bakal bikin kamu bayar sampai bangkrut. Shuhua. Dulu kamu pernah pura-pura jadi aku. Sekarang kamu main licik sampai bisa masuk villa ini. Tujuan aslimu kan mau mencuri barang antik keluargaku yang berharga, ya kan? Telepon polisi sekarang. Tangkap semua penipu ini dan bawa mereka semua. Iya, telepon polisi. Telepon polisi. Telepon polisi. Salah apa aku pulang ke rumah sendiri? Kamu memang nggak akan kapok sebelum lihat peti mati. Kalau begitu, aku akan bikin kamu kapok total. Pergi ke ruang utama villa sekarang juga. Hari ini, biar kepala rumah tangga villa yang kasih tahu kamu siapa pemilik aslinya. Baiklah, aku tunggu. Shuhua, nanti kalau kebohonganmu terbongkar, jangan nangis-nangis minta aku yang minta ampun buat kamu. Nona. Nona. Ini pengurus rumah villa kita. Tante Zhao, beritahu mereka, siapa pemilik villa ini yang sebenarnya. Pemilik villanya adalah Anda. Dengar itu, pacar saya adalah pemilik villa ini yang sebenarnya. Dia CEO muda dari Haitian Group. Kalian berdua berlutut dan minta maaf kepada CEO muda ini. Atau hari ini tidak ada yang boleh pergi. Benar kan Tante Zhao? Kalau begitu, lihat lebih dekat. Siapa pemilik di sini yang sebenarnya? Nona muda. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu buta? Siapa yang kamu panggil Nona Muda? Nona Muda yang sebenarnya adalah Jiang Jiang. Dialah pemilik villa ini. Kenapa kamu tidak mengusir dua penipu ini keluar? Usir mereka. Tentu saja. Kamu tidak mengusir mereka, malah mengusir kami. Saya tidak punya wewenang untuk mengusir mereka. Kalian sebaiknya biarkan saja mereka tinggal. Beraninya kamu. Kamu cuma seorang pelayan. Beraninya kamu melawan saya. Hari ini akan saya tunjukkan siapa pemilik villa ini yang sebenarnya. Siapa tuan sebenarnya dari villa ini? Beraninya kau memukul orang. Lepaskan. Apa yang kulakukan pada pelayanku sendiri bukan urusanmu. Pelayan. Kau belum jadi tuan rumah di sini. Siapa yang memberimu hak untuk menindas orang biasa hanya karena kau punya kuasa? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menguliahi pacarku? Dialah tuan di sini. Kalau Tante Zhao, dia pelayan villa ini. Bukan cuma memarahinya, bahkan menyuruhnya berlutut, adalah hal yang harus dia terima. Kau dengar itu? Sekarang aku perintahkan kau untuk berlutut sekarang juga. Jangan keterlaluan, kalian berdua. Tante Zhao, Anda bisa pergi dulu. Bye. Apa aku bilang kamu boleh bergerak? Apa kau benar-benar tidak menganggapku serius sama sekali? Mama? Saya minta maaf pada Anda. Hei, tunggu sebentar. Sujud. Lin Feng, itu benar-benar tidak perlu. Jiang Jiang, kau terlalu baik hati. Kita harus tegas pada pelayan. Hari ini aku akan mendisiplinkan pelayan ini untukmu. Saat ku suruh sujud, ya sujud. Kenapa kau lihat-lihat Jiang Jiang? Saat disuruh sujud, ya sujud.
Gua suruh lo merangkak ke sini dan ngomong 3 kali. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Shuhua, lihat tuh. Ini yang namanya kekuasaan. Sesuatu yang gak akan pernah lo punya seumur hidup lo. Sementara gue dapetinnya tanpa usaha sama sekali. Lin Feng, sumpah, lo bakal nyesel sama semua yang lo lakukan hari ini. Nyesel? Gue kasih tahu ya. Hal yang paling gue sesali adalah buang 4 tahun masa muda gue buat orang manis kayak lo. Cuma mikirinnya aja sekarang udah bikin gue mual. Gue bakal pastiin kalian semua nyesel soal ini. Jangan. Bibi Zhao, kenapa ibu hentikan saya? Setelah semua ini, ibu masih bela mereka. Jangan salahkan mereka. Ini salah saya. Saya salah. Tolong saya mohon jangan salahkan mereka. Mengingat Bibi Zhao membela kalian hari ini, kali ini gue lepasin. Kamu lepasin kita? Bibi Zhao, cepetan bilang ke mereka, siapa pemilik asli villa ini? Dia pemilik villanya. Dia CEO mudanya. Apa? Sudah aku bilang. Shuhua adalah CEO muda yang sebenarnya. Kau tidak percaya padaku dan kau bersikap agresif. Kau menyulitkannya di mana-mana. Tidak mungkin. Jiang-Jianglah CEO muda yang sebenarnya. Dia yang pegang kunci villa ini. Bahkan dia punya mobil pribadi untuk transportasi. Dia sendiri yang menyerahkan pesanan bernilai jutaan dolar itu padaku. Kalian semua melihatnya. Oh, sekarang aku mengerti. Pasti karena waktu aku menyuruhmu berlutut tadi, kau menyimpan dendam. Sekarang kau bersekongkol dengan Shuhua untuk mengacaukan kami. Nona Zhao, kalau begitu kau yang beritahu mereka. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Jiang Jiang? Dia adalah anakku. Apa, Jiang-Jiang? Kau benar-benar anaknya? Mana mungkin aku anaknya? Dia cuma seorang pengurus rumah tangga. Kau ini gila. Kau cuma pengurus rumah tangga villa ini. Pelayan di rumah tangga kami. Kepala pelayan Wu akan segera kembali. Dia sudah di samping Tuan selama puluhan tahun. Kalau dia tahu kejadian hari ini, jago ada yang bisa menyelamatkanmu. Memangnya kenapa kalau kepala pelayan Wu kembali? Seberapa tinggi pun statusnya, apakah bisa lebih tinggi dariku? Siapa yang berbuat onar di villa ini? Mau memberontak? Pak Wu, pas sekali urusan hari ini, urus ini. Kamu siapa? Aku pacar CEO muda dan calon tuan rumah villa ini. Tuan? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berani memukulku. Memang kamu yang kupukul. Maaf Nona muda, saya terlambat. Tidak apa-apa, selesaikan. Kamu buta? Pacarku adalah CEO muda yang asli. Kenapa kamu membungkuk pada pelayan? Tamparan ini untuk kesombonganmu dan kelalimanmu. Tamparan ini untuk kebodohan dan kebutaanmu. Dan tamparan ini untuk mulutmu yang lancang dan ketidakhormatanmu pada atasanmu. Kalau berani bicara kasar pada nona muda lagi, ku sobek mulutmu. Kamu tunggu saja, sayang. Ajari dia pelajaran untukku. Aku ingin dia mati. Aku? Aku saja hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Dan kamu mengandalkan dia, dan kamu menyamar sebagai nona muda, bersikap tidak hormat, dan mengacaukan ketertiban di villa. Hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran yang benar. Nona, perilaku Xiao Jiang ini semua salahku karena tidak mengajarnya dengan baik. Setelah bertahun-tahun aku merawatmu dan orang tua itu sudah lebih dari 10 tahun sekarang. Hulana biarkan mereka pergi. Aku bersedia membayar kembali uang itu. Lupakan saja. Biarkan mereka pergi untuk sementara. Untuk uang piala musim gugur itu, catat itu atas nama mereka. Mereka harus membayarnya kembali sepenuhnya. Ya, Nona. Kalian semua dengar itu. Singkirkan pengganggu ini, tikus-tikus ini, dari pandanganku. Jika mereka mengganggu pandangan Nona lagi, aku akan membuat kalian bayar dengan nyawa kalian. Astaga. Nona, ini biaya perawatan villa, tolong selesaikan pembayarannya. Gunakan kartu ini untuk sementara. Kamu sudah bekerja keras hari ini.
Saat waktunya tiba, aku hanya akan bilang, Kepala P. Layanwu disuap oleh Shu Hua. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Shuhua, aku tahu mempercayaimu adalah keputusan yang tepat. Pekerjaan Lin Feng dan informasi untuk pesanan jutaan dolar itu, kau berikan semuanya padanya. Tentu saja. Kalau tidak, dengan kemampuannya, dia takkan pernah mencapai sebanyak ini. Tapi sekarang, kau pacarku. Proyek jutaan dolar itu seharusnya jadi milikmu. Bukan itu alasan aku bersamamu. Aku tidak bersamamu untuk itu. Nona, besok adalah konferensi investasi proyek jutaan dolar. Ayahmu meminta kehadiranmu untuk mengumumkan keputusan akhir. Ini undangan tingkat tertinggi, undangan Fuyuan. Undangan Fuyuan. Ini cuma konferensi tender. Apa semua ini memang perlu? Bagaimanapun juga, Nona adalah penerus grup Haitian. Semua tokoh penting dan pejabat terkemuka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu denganmu. Undangan Fuyuan menentukan tempat dudukmu di jamuan makan. Ini juga membantu membedakan keluarga-keluarga besar, juga Ketua Ci dari Kamar Dagang Dingtai mungkin juga akan bertemu denganmu. Maksudmu, Ketua Ci dari Kamar Dagang Dingtai juga ada di Yuncheng? Apa? Kau kenal dia? Tidak. Kalau begitu, kau simpan dulu undangan Fuyuan ini. Di konferensi tender besok, kita bisa umumkan hubungan kita. Oke. Jiang Jiang, kenapa justru kamu yang di perusahaan selalu membantuku selama ini? Kamu yang memberikan kontrak itu kepadaku. Kenapa Shu Hua yang jadi CEO muda sekarang? Tepat sekali. Lin Feng, sebenarnya kalian semua sudah dibodohi oleh Shu Hua. Lihat. Ini foto yang baru saja kuambil. Dia ternyata menyuap Stewart Wu. Yang benar. Lihat, di foto ini Shu Hua bersama pengasuhnya. Mungkinkah mereka benar-benar berkomplot? Maaf, sayang, aku salah menilaikanmu. Ini salahku karena terlalu baik, membiarkan mereka menginjak-injakku. Saat ayahku tidak ada, mereka berusaha bersekongkol dan mengusirku. Tapi kenapa Shuhua terlihat sangat familiar dengan villa ini? Karena Shu Hua sebenarnya adalah anak Nani Zhao. Oh, pantas saja dia selalu melindungi Neni Zhao itu. Awalnya, aku ingin memberikan mereka muka. Aku tidak tega membongkar mereka. Tak kusangka mereka akan sejauh ini. Mereka berusaha mencuri hak yang seharusnya milikku. Besok adalah upacara tender proyek bernilai jutaan dolar grup Haitian. Semua orang penting dari seluruh dunia akan hadir. Shu Hua membuat keributan besar, dia pasti akan hadir di jamuan besok. Lalu, kita bisa membongkar aksinya di depan semua orang. Apa rencanamu? Lin Feng, kamu bisa lihat situasiku. Identitasku dicuri. Dan mereka bersatu untuk menekanku. Meskipun aku adalah CEO muda grup Haitian, ayahku saat ini ada di luar negeri. Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Jika aku ingin melawan, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Maukah kamu membantuku? Tentu saja aku akan membantumu, sayang. Oh iya. Kalau begitu, ambilkan aku dokumen proyek jutaan dolar grup Haitian. Aku akan menggunakannya untuk mengorek informasi dari beberapa orang. Untuk mendapatkan dukungan mereka. Aku akan pulang sekarang juga untuk menyusun dokumen-dokumennya. Ayo pergi. Halo Tuan Ren. Dokumen proyek jutaan dolar akan segera tiba. Bagus, bersiaplah. Besok di rapat besar, umumkan atas nama CEO muda bahwa kemitraan proyek jutaan dolar akan diserahkan kepada keluarga Ren saya. Ahli waris asli tidak akan kembali sampai lusa. Tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya. Aku akan menyuruh seseorang membantumu saat itu. Sudah pasti berhasil. Oke, jangan khawatir. Shu Hua, oh Shu Hua. Sudah kuduga kamu palsu. Tunggu saja besok aku bereskan kamu. Semuanya, dengarkan. Proyek jutaan dolar akan segera diselesaikan. Malam ini sangat penting. Tidak boleh ada yang membuat kesalahan sekecil apapun. Baiklah, semuanya ikuti saya ke ruang rapat untuk rapat. Ya. Hai sayang, dokumen proyek jutaan dolar sudah semua tersusun. Aku tinggalkan di mejaku. Sekarang aku harus pergi rapat. Nanti kamu ambil sendiri.
Bu, soal proyek tender itu sudah semua beres. Bagus. Oh, ngomong, gimana urusan yang kuminta itu? Yang suruh Jiang lakukan ini adalah putri sulung keluarga Ren, keluarga teratas di Yuncheng. Tempat konferensi tender ini ternyata properti keluarga Ren mereka. Alasan mereka melakukan ini mungkin karena proyek 1,5 triliun rupiah itu. Oh, gitu. Malam ini, aku akan melunasi hutang dengan keluarga Ren mereka. Berhenti. Shuhua, aku nggak tahu metode apa yang kamu pakai buat menyuap satpam di sini, tapi ini bukan tempat buatmu untuk buat masalah. Kamu mau apa? Kamu Tuli, maksud pacarku itu kalian berdua nggak ada hak buat ada di sini. Konferensi ini, bahkan ketua kamar dagang teratas Yuncheng, Cijang dari kamar dagang Dingtai, akan hadir langsung. Setiap kursi di sini punya maknanya sendiri. Hak apa yang kamu punya buat berdiri di sini? Kalau aku nggak punya hak, lalu kamu punya? Tentu saja, pacarku adalah CEO muda grup Haitian. Dia bukan cuma berhak berdiri di sini, tapi bahkan kalau dia bicara dari panggung, nggak ada yang berani protes. Aku tahu kamu susah payah cuma buat sekilas lihat kehidupan high society. Baiklah, ku beri kau kesempatan itu. Hei, sayang, tunggu sebentar. Shuhua, kalau kamu habiskan semua anggur di mangkok anjing ini, aku izinkan kamu tetap di sini hari ini. Ini anggur seharga 1 juta, dan kamu malah menuangkannya? CEO muda itu anak perempuan orang terkaya. 1 juta itu bukan apa-apa buat dia. Jelas Shuhua lah yang CEO muda sebenarnya. Asisten Zhang dan Stuart Wu sama-sama bisa jamin dia. Itu karena kalian semua kompak, jangan sangka aku nggak tahu. Hei Shuhua, ayo, minum segelas. Anggur semahal ini. Aku yakin kamu belum pernah menciumnya seumur hidup. Terus gimana kalau aku nolak? Kalau kamu masih mau berdiri di sini lagi di tempat ini sebagai orang biasa, itu mustahil banget. Hari ini, sebagai CEO muda dari Haitian Group, aku ngundang semua tamu terhormat buat hadir di konferensi ini. Kamu, cuman orang rendahan, berani nyelonong ke sini? Kamu anggap kami, keluarga elit, apa? Iya, CEO muda itu benar. Sampah kayak gitu harus enyah. Berhenti. Ini keterlaluan, kamu benar-benar tidak menghormati Haitian Group. Semuanya, meskipun hari ini adalah acara tender proyek jutaan dolar Haitian Group, saya yakin kalian semua datang untuk menghadiri rapat ini juga, berharap bisa sekilas melihat calon penerus Haitian Group di masa depan. Jadi sekarang, mari kita berikan tepuk tangan untuk CEO muda Haitian Group. CEO muda itu benar-benar kembali. Bukankah Direktur Ren bilang dia baru akan kembali besok? Sayang maju. Dia tidak bergerak. Tentu saja dia tidak berani bergerak. Siapa yang bilang aku palsu tadi? Maksudmu apa? Jangan-jangan dia CEO muda yang asli. Aku salah tadi. Lihat ekspresi asisten Zhang. Sepertinya dia tidak palsu. Sekarang, apakah masih ada yang mau aku keluar? Ini salah paham, CEO muda. Kami ditipu oleh penjahat tadi. Maafkan kami. Semuanya, jangan biarkan mereka berdua menipu kalian. Si tidak berguna ini adalah ahli waris palsu yang disewa asisten Zhang. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, asisten Zhang ini mencoba memanfaatkan ketidakhadiran orang terkaya untuk merebut wewenang pacarku di dalam Haitian Group. Baru kemarin, asisten Zhang ini tidak hanya memecat manajer uang dari Haitian Finance untuk membantu Shuhua ini, tapi juga menyuruh Shuhua berkolusi dengan pembantu dan menyuap Butler Wu dengan uang untuk mengusir kami dari villa. Ini seperti burung tekukur merebut sarang. Niatnya benar-benar hina. Jadi maksudmu dia palsu? Apa buktinya? Ini buktinya. Stiker Fuyuan. Dokumen Fuyuan. Ketua sendiri yang menunjuk dokumen Fuyuan. Ini untuk sang penerus, simbol status dan posisi. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Itu bohong, aku setia kepada ketua, mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, dokumen Fuyuan sekarang ada di tanganku. Akulah penerus yang sebenarnya. Apa yang terjadi?
jadi dia mencuri dokumen Fuyuan. Omong kosong. Kau pikir kami semua para elit dan pejabat adalah orang bodoh? Dokumen Fuyuan sekarang ada bersama kami. Dan kau masih berani menyebutnya dicuri? Penipu! Keluar dari sini! Keluar, keluar. Keluar. Cukup mencemarkan nama sang penerus, mengoceh omong kosong. Kau benar-benar ingin mati. Asisten Zhang, cukup menunjukkan wibawa. Direktur Ren, akhirnya kau datang. Kau harus membantuku membuktikan bahwa penipu tak berguna ini berpura-pura menjadi aku. Asisten Zhang, kurasa kau hanya ingin menggunakan penipu ini untuk mengendalikan proyek bernilai jutaan dolar dan mengambil untung sendiri. Direktur Ren, kau begitu yakin mengklaim aku adalah boneka yang diajukan oleh asisten Zhang. Kau punya bukti, bagaimana denganmu? Berdiri di belakang Jiang, mendukungnya berpura-pura menjadi aku. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kau tidak akan menyerah sampai terpojok. Hari ini, akan kuperlihatkan kepada semua orang di sini bahwa keluarga Ren beroperasi berdasarkan bukti. Semuanya tolong periksa ponsel kalian. Buktinya kuat. Kamu mau bilang apa? Manajer Wu datang menemui Shuhua mengenai biaya perawatan villa. Bukan itu yang terjadi. Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Tentu saja butuh alasan untuk kasih uang. Masa iya mereka akan kasih terbuka? Ada apa? Ini. Ren Yingying, kamu menghancurkan masa depan keluarga Ren. Shuhua, aku sarankan kamu berlutut dan sujud padaku sekarang. Lalu ungkap rencana asisten Zhang ke publik. Baru aku pertimbangkan buat lepaskan kamu. Sujud padamu? Kamu nggak layak. Beraninya. Presiden Ren nggak layak. Kalau ketua kamar dagang pertama Kota Yun, Ketua Chi. Dia layak. Status dan posisinya cuma kalah sama orang terkaya. Shuhua, Ketua Chi terkenal adil dan bersih. Kalau kamu berlutut dan kau tahu minta maaf padaku sekarang, aku akan pertimbangkan temui Ketua Chi dan minta keringanan buat kamu. Kalau enggak, setiap orang di sekitarmu akan bayar harganya. Mari mulai dari pria di sampingmu. Gimana? Kamu nggak berani. Shuhua, jangan percaya omongan mereka. Ketua Chi nggak akan berbuat apa-apa padaku. Ciceng, tutup mulutmu. Kamu berulang kali fitnah pacarku. Sekarang, aku mau kamu berlutut dan minta maaf padaku. Siapa yang kamu suruh berlutut dan mengaku? Kamu pikir kamu siapa? Menyuruh orang berlutut dan minta maaf. Ketua Chi, Anda akhirnya datang. Kami baru saja menyuruh si penipu ini berlutut dan mengaku kejahatannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Shuhua bukan penipu. Diam. Ciceng, kamu si gembala sapi, kamu tahu apa? Kamu jangan-jangan berpikir kamu menikahi wanita kaya dan cantik, ya? Ketua Chi, ini si manis kecil di sini. Dengan dukungan asisten Zhang, dia berani menyamar sebagai CEO muda. Dia bahkan mencoba menekan semua kekuatan besar grup Yun. Dia tidak menganggap kalian semua yang hadir di sini sama sekali. Itu murni niat jahat. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara tentang CEO muda? Si CEO muda, dia cuma... Diam. Beraninya kamu di hadapanku bicara begitu lancang. Sekumpulan orang buta dan bodoh. Dia adalah CEO muda grup Haitian. Kalian semua terus bilang, kalian ingin mengusirku dari pertemuan ini. Aku sudah menahannya lagi dan lagi, hanya untuk dihadapkan dengan agresi yang makin menjadi. Tekanan tanpa henti. Di mata orang-orang sepertimu, kekuatan besar bisa membuat siapapun menundukkan kepala. Kekayaan melimpah bisa membuat siapapun tunduk. Martabat orang biasa. Hidup mereka, kehormatan dan aib mereka. Di mata orang-orang sepertimu, itu tidak berarti. Karena kalian senang menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain, aku akan membuat kalian merasakan sendiri. CEO muda, kami salah, kami buta. Tolong kami mohon ampun. Kami seharusnya tidak meragukan identitas Anda. Mulai sekarang, kami akan mengikuti arahan Anda. Kami hanya minta Anda memberi kami jalan keluar. Proyek jutaan dolar grup Haitian awalnya ditujukan untuk keluarga Ren. Sayang, kalian sendiri yang mengundangnya. Dengan ini aku umumkan bahwa proyek jutaan dolar grup Haitian akan mencari mitra baru. Keluarga Ren didiskualifikasi dari pertimbangan. Apa?
Proyek bernilai jutaan dolar itu selalu milik keluarga Ren. Kamu sendiri yang mengundang semua ini. Jangan salahkan siapa-siapa. Semuanya, keluar. Shuhua, kenapa kau bohong padaku? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Kalau saja kau memberitahuku, aku pasti sudah... Diam. Keluargaku selalu menyuruhku untuk tidak menonjol. Itu sebabnya aku membantumu diam-diam. Aku ingin memberimu kejutan saat aku pulang dari studi di luar negeri. Tapi aku tak pernah menyangka kau bisa begitu dangkal dan sombong. Itu tidak benar. Shuhua, kalau saja kau memberitahuku kau adalah putra mahkota Haitian Group, aku pasti tidak akan pernah... Sudah terlambat. Lin Feng, mulai sekarang, kalangan atas tertutup untukmu. Antara kau dan aku, tidak akan ada lagi hubungan apapun. Ciceng sekarang adalah pacarku. Menantu dari orang terkaya. Calon pemimpin Haitian Group di masa depan. Shuhua, kumohon demi semua tahun yang telah kita lalui bersama, beri aku kesempatan lagi. Tolong. Semua tahun yang kita lalui bersama, sekarang saat aku melihatmu, yang kurasakan hanya jijik. Keluar. Ketua Chi, terima kasih atas bantuan Anda sebagai saksi. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Ciceng. Ciceng. Ayah, Pak. Shuhua, Ketua Chi adalah membantu untuk surat tentu adalah anai. Karena kamu sekarang bersama Shuhua, pertunangan dengan keluarga Ren dibatalkan. Ayah sudah lihat seperti apa Ren Yingying itu. Aku tidak mau bersama orang seperti itu. Baiklah. Besok adalah pesta ulang tahun kakekmu. Bawa Shuhua pulang ke rumah bersamamu. Biarkan kakekmu bertemu dengannya. Oh, iya. Ini adalah kartu hitam kamar dagang Dingtai. Anggap saja sebagai hadiah selamat datang untukmu. Terima kasih, Paman. Kalau begitu, aku pergi dulu. Oke, Ayah. Shuhua, kamu tidak menyalahkanku karena menyembunyikan identitasku, kan? Tentu saja tidak. Jadi, untuk pesta ulang tahun kakek besok, pulanglah bersamaku. Aku ingin semua orang tahu betapa hebatnya pacarku. Oke. Asisten Zhang, bantu aku siapkan hadiah ulang tahun. Kirimkan atas nama perusahaan ke keluarga Chi. Dimengerti. Ambil kartu ini dulu. Untuk pengeluaran apapun yang kamu butuhkan, pakai saja kartu ini. Nona, ini adalah kartu hitam kamar dagang Dingtai. Isinya ada 50 juta tunai. Silakan ambil untuk berjaga-jaga. Kalau untukku pribadi, Ciceng, kakekmu biasanya suka apa? Kaligrafi dan lukisan, kurasa. Tapi kehadiranmu di sini sudah cukup. Kamu tidak perlu membawa hadiah. Tidak bisa begitu. Kita tetap harus menjaga etika yang baik. Aku tidak percaya Shuhua benar-benar CEO mudanya. Bapak Ren, bukannya kamu bilang CEO mudanya baru kembali besok? Ayahku sendiri yang memberitahu kabar itu. Masa bisa salah? Lalu kenapa Ketua Chi begitu yakin kalau Shuhua yang asli? Aku mana tahu. Aku tahu kenapa. Karena Ciceng adalah anak kandung Ketua Chi. Apa? Pantas saja. Aku heran bagaimana dia bisa kenal CEO mudanya. Ternyata dia melakukannya untuk anaknya sendiri. Baiklah. Keluarga Chi yang baik sekali. Ciceng yang baik sekali. Dulu dia mencampakkanku, membuatku jadi bahan tertawaan semua keluarga elit di Yuncheng. Dan sekarang mereka berani menghina keluarga Ren seperti ini? Apa mereka benar-benar pikir keluarga Ren sudah tidak ada orangnya lagi? Lin Feng, kalau tidak ada hal lain, kamu bisa pulang dulu. Bapak Ren, sekarang kita harus bagaimana? Kalau sudah begini keadaannya. Besok adalah pesta ulang tahun Tuan Tua Chi. Setelah kejadian hari ini, Shuhua pasti akan hadir. Kalau begitu, besok aku akan pergi dan membongkar dirinya tepat di depan keluarga Chi. Sekalian,
Aku akan tanya Ciceng ini, apakah dia berniat menepati kontrak pernikahan atau tidak. Bagaimana rencanamu melakukannya? Besok, aku akan secara pribadi membawa hadiah ulang tahun ke pesta. Dan menggunakan kontrak pernikahan untuk menuntut proyek sebagai gantinya. Apakah aku masih harus pergi ke pesta? Tentu saja kamu harus pergi. Kamu perlu terus memainkan peran sebagai putri orang terkaya. Oke. Suhuhua. Sejak aku bilang ke keluargaku tentang pembatalan pertunangan dengan Ren Yingjing, ibuku jadi tidak seperti dirinya sendiri. Kalau dia ngomong sesuatu yang tidak pantas, aku minta maaf dulu atas namanya. Kamu yang ngomong apa sih? Dia kan keluarga. Dan dia akan jadi mertuaku. Aku harus mengerti bagaimanapun sikapnya. Harus. Ayo pergi. Suhua, kamu baik banget. Bu, aku bawa Suhua ke sini. Kenapa kita tidak duduk dulu? Kakek dan kakakku belum akan pulang untuk sementara. Oke. Tunggu. Ada apa, Bu? Jadi kamu ingat kalau aku ibumu? Oh, jadi kamu masih ingat kalau aku ini ibumu ya? Kamu seenaknya saja bawa orang luar ke rumah kita tanpa bilang-bilang sama aku. Ibu, Suhua bukan orang luar. Dia pacarku. Jadi kamu yang membujuk anakku untuk membatalkan pertunangan itu ya? Halo Tante. Tante, aku tidak membujuk Ciceng untuk melakukan ini. Kami bersama karena saling suka. Begitu ya? Cikla, keluargamu kerja apa? Asetmu nilainya berapa? Status keluargamu, peringkatnya di Yunceng berapa? Ibu. Tante, keluargaku punya usaha kecil-kecilan. Cukup. Aku tidak tertarik mendengar orang biasa pamer di sini. Namamu Shuhua ya? Kartu ini isinya 3 juta dolar. Tinggalkan anakku. Ibu, kamu ngapain? Dia ngomong segitu banyak cuma buat uang kan? 3 juta dolar di kartu ini sudah lebih dari cukup buat dia foya-foya lama. Tante, aku benar-benar tidak bersama Ciceng karena uang. Terus kamu mau apa? Oh, aku ngerti. Ini masih kurang ya. Demi anakku, aku tambah 2 juta lagi. Sekarang pasti cukup. PIN-nya 68. Ambil uangnya dan pergi. Ibu sedang apa? Suhua bukan tipe orang seperti yang ibu kira. Ibu, maksud ibu apa? Perasaanku pada Cicang tulus. Kalau ibu punya masalah denganku, aku bisa. Diam! Kamu benar-benar tidak tahu atau cuman pura-pura bodoh? Biar aku bicara terus terang. Kamu tidak pantas untuk anakku. Orang-orang seperti kamu sudah banyak yang kulihat. Ambil uangnya dan pergi. Jangan muncul lagi di depan anakku, Ibu, bagaimana bisa ibu berkata begitu tentang Suhua? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Apa statusmu? Apa kedudukannya? Kalian berdua jelas tidak cocok. Ibu, kecocokan bukan urusan ibu untuk memutuskan. Sebaiknya kamu pikir dulu sebelum bicara. Dingtai Chamber of Commerce kami didukung oleh orang terkaya. Di seluruh Yunceng, kami termasuk yang teratas. Cicang adalah satu-satunya pewaris keluarga Ci. Bahkan keluarga Ren, klan teratas di Yunceng, saja tidak pantas untuknya, apalagi kamu. Lihat, Cicang, penilaian ibu tidak pernah salah. Dia cuma wanita yang ingin menaiki tangga sosial. Dia jelas tidak layak untukmu. Ibu. Jangan bilang aku tidak pernah memberimu kesempatan. Kalau dia bisa menyiapkan 1 juta dolar, aku akan mengizinkannya bersamamu. Ibu, ada 50 juta dolar di kartu ini. Mohon terima dan setujui aku dan Cicang untuk bersama. Apa? Kartu ini isinya 50 juta dolar? Benar, Bu. Dan kekhawatiran Anda, saya sangat memahaminya. Saya juga tahu kalau saya tidak menunjukkan kemampuan, saya memang tidak layak untuk Ciceng. Mungkinkah dia sebenarnya adalah seorang putri dari keluarga terpandang? Menantuku sayang, sini.
Duduk, 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 duduk. Kamu ngobrol yang baik sama tante. Kamu putri keluarga terpandang yang mana? Tante, sebenarnya saya bukan putri dari keluarga terpandang. Sebenarnya saya hanya rendah hati dan sederhana. Lihat kamu, Nak. Kerendahan hatimu ini adalah kebajikan yang baik. Kadang-kadang kamu tahu. Saatnya mengakui, kamu tetap harus mengakui. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyediakan 50 juta dolar. Bukankah ini cuma kartu emas? Ini juga diberikan teman kepada saya. Kartu emas kamar dagang Ding Tai. Kamu, Chi Cheng. Kamu ternyata, demi wanita ini, berani menipu ibumu. Chi Cheng, kau berani sekali. Kau benar-benar berbohong pada ibumu sendiri untuk wanita ini. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku tidak berbohong pada ibu. Kau tidak mau memberitahuku? Baiklah, aku akan mengatakannya untukmu. Kartu ini jelas kartu emas dari kamar dagang Ding Tai kita. Di seluruh Yuncheng, hanya keluarga Chi kita yang memilikinya. Chi Cheng, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kau memberikan kartu ini padanya? Ibu, aku tidak memberikan kartu ini pada Shuhua. Itu dari grup Haitian asisten Zhang. Diam! Mengarang saja. Asisten Zhang dari grup Haitian adalah pria dengan status apa? Mengapa dia memberikannya kartu emas? Jangan bilang dia benar-benar adalah CEO terkaya putri dari orang terkaya. Tidak, Tante. Bagaimana Ibu tahu? Bagaimana aku tahu? Kau bukan hanya seorang pendaki sosial, kau juga seorang pembohong patologis. Hari ini, putri bungsuku secara khusus mengundang putri orang terkaya. Dan kau berani melakukan penipuan ini di hadapanku? Kau berani sekali. Mengundang putri orang terkaya? Apa? Merasa bersalah? Jika kau merasa bersalah, ambil uangnya dan pergi. Ibu. Bu. Hari ini kan ada pesta ulang tahun kakek. Bu, kenapa marah sekali? Kakak ya? Dia yang bikin Bu kesal lagi? Memang siapa lagi? Dia malah bawa wanita yang tidak jelas asal-usulnya ke sini. Dan bilang itu pacarnya. Dia bahkan berani pakai kartu emas bisnis Ding Tai keluarga Cikita untuk coba bohongi aku. Bu, bukan seperti yang Bu pikir. Bukannya kartu emas Ding Tai ada padaku? Seluruh keluarga kita cuma punya satu. Masa kakak punya? Kakak hebat juga ya. Jangan bikin Bu marah terus. Waktu itu kakak membatalkan tunanganmu sepihak. Bu sudah sangat tidak senang. Sekarang kakak bawa wanita ini ke sini. Kakak cari masalah saja. Jadi kamu pasti adiknya Chi Jingjing, ya? Chi pernah cerita tentang kamu. Aku pacarnya. Hei Sao, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang kasih kamu hak untuk bicara? Sejak kapan kami, keluarga Chi, mengizinkan orang luar ikut campur? Chi Jingjing, kamu gila ya? Beraninya kamu bicara seperti itu pada calon kakak iparmu. Percayalah padaku. Sudahlah, lupakan saja. Jangan marah, aku baik-baik saja. Ini keterlaluan. Ibu, lihat dia. Dia benar-benar mau memukulku karena wanita ini. Dengarkan, bahkan jika kamu membunuhku, aku tetap tidak akan menerima pemburu harta yang sombong ini sebagai kakak iparku. Jingjing benar. Chi Jingjing. Ibu. Jingjing kakakmu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Meskipun kami pernah salah paham, tapi kami benar-benar saling peduli. Nanti kamu akan lihat sendiri. Jangan banyak omong. Kita sama-sama sudah berpengalaman. Jangan main-main denganku. Aku bicara terus terang saja. Hari ini aku bersusah payah mengundang putri dari orang terkaya, hanya untuk menjodohkannya dengan kakakku. Dan kamu, perusak rumah tangga kecil, pergi dan jangan kembali lagi. Dia berasal dari keluarga terpandang. Keluarga mereka menjalankan konglomerat terbesar di dunia. Satu-satunya pewaris grup Haitian. Kekayaannya bernilai ratusan juta. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Beraninya kamu mencoba merebut anakku darinya. Betul, status, kekuasaan latar belakang. Yang mana dari itu yang lebih kamu punya daripada dia? Benar, aku nggak bisa bandingin. Soalnya aku adalah orang yang kalian sebut sebagai putri dari orang terkaya. Orang rendahan macam apa? Berani menyamar jadi aku? CEO muda,
Kenapa lama sekali? Ibu, ini orang yang aku ceritakan ke ibu. Putri orang terkaya itu. CEO muda dari Ocean Sky Group. Jadi kamu yang putri orang terkaya itu? Betul. Akulah putri orang terkaya itu. Dan satu-satunya pewaris Ocean Sky Group. Tapi dia cuma penipu, jual kucing dalam karung, pura-pura jadi orang. Aku lihat sekilas aja udah tahu. Dia nggak mirip-mirip anak orang kaya. Malah di sini berlagak. Bu, Shuhua berkata jujur, dia tidak berbohong. Jalang ini, ramuan apa yang dia berikan padamu? Bagaimana bisa kau membelanya seperti itu? Bahkan Jingjing kita pun bisa melihatnya. Dia mendekatimu hanya untuk menjatuhkan keluarga Qi. Pantas saja, Shuhua. Kau terus melakukannya berulang kali meniru diriku. Jadi sasaranmu adalah keluarga Qi dari awal. Apa, kakak? Kau bilang dia pernah menirumu sebelumnya? Benar. Di pesta grup Haotian sebelumnya, dia berpura-pura menjadi aku. Seluruh kalangan elit mengetahuinya. Aku tak pernah menyangka dia berani membuat keributan di keluarga Qi hari ini. Dia pasti mengincar aset besar keluarga Qi dari kamar dagang Ding Tai. Jalang! Meniru orang lain. Semua ini untuk menipu anakku, menikah masuk ke keluarga Qi, dan dapat bagian dari harta kami kan? Memang benar aku suka Ciceng. Tapi aku pasti bukan di sini untuk uang keluargamu. Diam, kamu penipu licik dan curang. Seseorang yang semuanya seperti kamu, siapa tahu apa niat aslimu sebenarnya, Ibu. Cepat suruh orang usir dia keluar. Dia tidak pantas berada di sini, di pesta ulang tahun keluarga kita. Bikin keributan di pesta ulang tahun itu memalukan. Kakek, akhirnya kakek datang. Barusan, kami menangkap seorang penipu wanita yang mengaku sebagai putri orang terkaya. Tujuannya mendekati kakakku adalah kekayaan keluarga kita. Kepala keluarga Qi. Akulah putri orang terkaya itu, si Jalang ini terus-terusan meniru-niru aku. Benar-benar hina. Kakek, jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Kakek, jangan dengarkan mereka. Identitas Shuhua sudah diverifikasi oleh ayahku. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk bersamaku karena uang. Baik, aku sudah tahu soal ini. Ciceng, pernikahan adalah urusanmu sendiri, dan kamu harus memutuskan sendiri. Tapi hari ini aku harus bertanya lagi padamu, putri orang terkaya, keluarga Qi atau dia, mana yang akan kamu pilih? Pilihanku selalu hanya satu. Dan itu adalah Shuhua. Baiklah, semuanya, jangan ribut sekarang. Shuhua adalah calon menantu keluarga Qi. Dia berhak menghadiri pesta ulang tahun hari ini. Terima kasih Bapak Qi atas keadilan yang dijunjung. Aku, Shuhua, sama sekali tidak punya niat jahat terhadap keluarga Qi. Bagus nih, karena kamu sudah berkata begitu, aku bahkan lebih tenang. Ayo, semuanya, silakan duduk. Kakek, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Cucumu berharap kebahagiaan tak terbatas untukmu dan umur panjang. Sebagai hadiah ulang tahun, aku membawa lukisan 1000 burung dari dinasti Ming. Haha, bagus. Jingjing, kamu sangat perhatian. Kakek, lagi pula, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Menantu perempuan yang baru diangkat ini seharusnya menunjukkan sikap, kan? Jika dia bahkan tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun, itu menunjukkan sedikit ketulusannya. Jingjing punya poin yang bagus. Benar ayah, karena keduanya mengaku sebagai putri orang terkaya maka. Siapa yang membawa hadiah termahal dan termewah pasti akan ketahuan, kan? Tepat sekali, kakek. Kakak laki-laki saya, bagaimanapun, adalah putra sulung keluarga Qi kita. Kalau dia benar-benar menikahi pemburu harta yang hanya ingin naik status, bukankah dia akan menderita seumur hidupnya? Ini cuman hadiah ulang tahun. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kalian terlalu banyak berpikir. Bapak Qi, karena dia berani menyamar sebagai saya, maka dia harus menyerahkan hadiah. Bagaimana dengan hadiah saya? Pasti ada yang akan mengantarkannya untuk saya. Tapi sepertinya kamu juga tidak menyiapkan hadiah, ya? Siapa bilang saya tidak menyiapkannya? Bapak Qi, saya tidak seperti orang-orang yang tanpa malu datang hanya untuk makan gratis. Saya khusus menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda. Ren Yingjing dari keluarga Ren menyerahkan patung Gyokguanyin untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Kami berharap Bapak Qi sehat dan panjang umur. Bapak Qi, patung Gyokguanyin ini dipilih dengan hati-hati oleh Bapak Ren dan saya khusus untuk Anda.
Seluruh bagiannya dibuat dari giok hetian berkualitas premium. Harganya bernilai jutaan. Sangat baik pikirannya. Kakek, sekarang, dengan Bapak Ren dari keluarga Ren sebagai saksi, sudah jelas bahwa wanita di hadapan kita adalah putri orang terkaya yang asli. Ya, Ayah. Ayah juga melihatnya. Shuhua bahkan tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun. Bagaimana itu bisa membuktikan ketulusannya pada Cichang? Cichang harus menikahi putri asli orang terkaya itu. Tunggu. Walaupun aku adalah putri orang terkaya, hatiku sudah milik orang lain. Aku rasa aku tidak bisa menikahi Tuan Cichang. Kamu tidak mau menikahi anakku. Lalu untuk apa kamu kesini? Aku kesini sebenarnya untuk membantu Pak Ren mengembalikan perjanjian pernikahan antara keluarga Ren dan Chi. Apa? Tante, aku sudah tahu tentang perjanjian pernikahan antara keluarga kita. Walaupun belum sepenuhnya disepakati, tapi sudah dibatalkan. Tapi semua ini adalah kesalahan Shuhua. Dia mempesona Cichang. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Perjanjian pernikahan antara keluarga kita harus dikembalikan. Omong kosong, pernikahan bukan mainan. Lagi pula, Cichang sudah punya orang yang disukainya. Jangan bahas lagi soal perjanjian pernikahan itu. Keluarga Ren mungkin bukan yang terkaya, tapi tetap lebih baik daripada si pendaki sosial itu. Dengan keluarga Ren bergabung dengan kita, Dingtai Chamber of Commerce kita pasti akan mencapai level baru. Kakek, kamu sedang bodoh. Bagaimana mungkin sebuah pernikahan bisa bertahan hanya dengan perasaan suka? Cicheng, kalau dia akhirnya bersama orang seperti Shuhua, si pendaki sosial yang sombong itu hidupnya akan hancur. Kalau kita menikah ke keluarga Ren, itu juga bukan pilihan yang buruk. Benar, kakek. Orang seperti dia, yang berani menyamar sebagai putri keluarga terkaya, menunjukkan karakter seperti apa dia. Dia sama sekali tidak layak menikahi kakakku. Cukup, Ci Jingjing. Jangan bicara lagi. Pertunangan dengan keluarga Ren dibatalkan atas pilihanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Shuhua. Cicheng, dia cuma penipu. Jangan biarkan dia menipumu. Keluarga Chi dan Ren mungkin bukan pasangan yang sempurna dalam hal status sosial, tapi kita sama-sama keluarga kelas atas. Bagaimana mungkin beberapa penggoda bisa dibandingkan? Keluarga Ren? Apa sih nilai keluarga Ren? Mereka bahkan tidak layak di mataku. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Tuan Chi, karena mereka bilang siapa yang memberi hadiah ulang tahun paling berharga adalah putri sejati dari keluarga terkaya, maka lihat saja. Aku akan tunjukkan seperti apa hadiah ulang tahun yang sebenarnya. Asisten Wang, masuk. Bapak Ci, atas nama nona muda saya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun. Hadiah pertama adalah lukisan burung bangau dari dinasti Qing, melambangkan umur panjang, bernilai $8 juta. Lukisan ini lebih mahal daripada patung Buddha, pohon giok dari keluarga Ren. Hadiah kedua adalah sepasang tongkat ruyi dari giok. Keduanya terbuat sepenuhnya dari giok lemak domba terbaik, bernilai $30 juta. Giok lemak domba ini sangat tak ternilai. 100 kali lebih berharga daripada giok hetian. Dan yang lebih lagi, ini adalah satu set lengkap tongkat ruyi. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Hadiah ulang tahun ketiga, jamur lingsi liar dari Gunung Changbai. Usianya lebih dari 1000 tahun, bernilai $100 juta. Ini, sepanjang hidupku, aku hanya pernah melihat lingsi berusia 100 tahun. Tapi yang berusia 1000 tahun, itu benar-benar sikap yang sangat mewah. Ibu, apakah dia benar-benar putri orang terkaya? Mungkin hanya putri asli orang terkaya yang bisa menunjukkan sikap sehebat itu. Ini... Shuhua, apakah kamu yang mengirim semua ini? Benar, Tuan Chi. Anda belum melihat yang terakhir. Asisten Wang, buka itu. Hadiah ulang tahun keempat, kaligrafi tak tertandingi Wang Sisi, gulungan tangan Huang Tingjing. Hadiah ini dipilih secara pribadi oleh nona kami, bernilai $1 miliar. $1 miliar? Ayah, di pesta ulang tahunmu, kamu belum pernah menerima hadiah ucapan senilai 1 miliar, kan? Tidak pernah sekalipun. 1 miliar. Ayah, di pesta ulang tahunmu, kamu belum pernah menerima hadiah senilai 1 miliar, kan? Tidak, belum pernah. Nona kartu hitam Anda. Kakek, ibu, sekarang hadiah ulang tahun Shuhua sudah disampaikan. Sekarang kalian pasti bisa percaya identitasnya sekarang. Kami percaya. Oh, sebelumnya, semua salahku karena bingung. Tolong jangan salahkan aku. Dan kakak ipar, aku percaya padamu. Kamu adalah putri orang terkaya. Dan hanya kamulah yang pantas untuk kakakku. Keluarga Chi,
Kalian semua sudah ditipu oleh si iblis ini. Dia menipu kalian semua. Kamu berbohong padaku tentang menjadi putri orang terkaya. Dan sekarang kamu berani bicara seenaknya? Beraninya kau? Kamu benar-benar berani memukul orang? Ini wilayah keluarga Chi. Memukulnya saja sudah ringan. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Kamu... Tunggu, biarkan dia selesai bicara. Kami ditipu. Maksudmu apa? Lihat. Kartu hitam di tangan Shuhua jelas adalah kartu hitam 10 miliar dari kamar dagang Ding Tai. Artinya semua hadiah ulang tahun hari ini dibeli dengan menggunakan uang keluarga Chimu. Kartu hitam 10 miliar itu tidak ada pada Jianmin. Biar aku lihat kartunya yang asli. Tidak, kakek. Walaupun ayahku memang memberikan kartu hitam kepada Shuhua, tapi kartu yang satu ini adalah milik Shuhua sendiri. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kamu membantah. Kartu ini jelas kartu keluarga Chimu. Sudah kuduga. Tidak mungkin ada yang memberi hadiah ulang tahun bernilai ratusan juta. Ternyata dia menggunakan kartu kamar dagang kita sendiri. Shuhua, trik meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha yang kamu mainkan ini cukup bagus. Kartu hitam ini jelas milikku. Pesta ulang tahun ini juga diatur olehku sendiri. Mana ada meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Shuhua, aku sangat kecewa padamu. Kupikir meskipun statusmu tidak tinggi, setidaknya kamu rendah hati dan pekerja keras. Itulah sebabnya kami mengizinkan Ciceng menikahimu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan berulang kali berbohong dan menipu. Keluar dari sini sekarang juga. Atau jangan salahkan keluarga Chi jika tidak sopan. Pak Chi, mengusirnya saja tidak cukup. Perusak rumah tangga itu harus dipatahkan tangan dan kakinya. Dan dilempar keluar dari kota Yun. Kalau tidak, dia akan terus membuat masalah untuk tuan muda. Beraninya kau. Mari kita lihat siapa yang berani datang ke pesta ulang tahun keluarga Chi dan mengancam akan melakukan kekerasan. Apa kau tidak menganggap aku, Chi Jianmin, serius? Ayah, Jianmin. Kenapa kamu pulang? Ayah, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Aku kosongkan jadwalku. Aku hanya tidak menyangka penipu ini ada di sini lagi menipu orang. Ayah, kamu salah paham. Penipu yang sebenarnya adalah Shuhua ini. Dialah yang selama ini berpura-pura sebagai ahli waris. Omong kosong. Shuhua adalah putri asli dari orang terkaya. Orang yang kamu bicarakan ini, dia adalah penipu. Bagaimana mungkin? Baru saja, Shuhua ini menggunakan uang keluarga Chi untuk membeli kado ulang tahun untuk menipu Kit. Bagaimana mungkin dia yang asli? Apa yang kamu maksud kado ulang tahun ini? Jadi, menurutmu, jamur Lingzi Millennium ini dibeli dengan uang keluarga kita? Ya, ayah, semuanya. Cukup. Jamur Lingzi berumur 1000 tahun ini datang langsung dari sang orang terkaya sendiri. Aku sendiri yang menemaninya untuk memilihnya dari gudang. Masa bisa palsu? Apa orang terkaya itu sendiri yang memilih ini? Sekarang kalian harus percaya siapa aku sebenarnya kan? Tapi... Diam. Nona Ren, kemarin CEO muda itu mengusir keluargamu. Keluarga Ren dari proyek bernilai jutaan dolar. Hari ini, kamu memanfaatkan ketidakhadiranku untuk datang ke pesta ulang tahun dan membicarakan lagi soal perjodohan. Kamu pikir keluarga kami, keluarga Chi, semuanya bodoh? Kamu licik sekali. Kalian orang-orang dari keluarga Ren dan si penipu ini keluar dari pesta ulang tahun. Keluarga Chi tidak menyambut kalian. Shuhua, karena anakku yang menjaminmu, aku percaya kamu adalah putri sebenarnya dari orang terkaya itu. Shuhua, tentang kejadian sebelumnya, semua salahku karena tidak mengerti. Shuhua, hari ini kakek secara pribadi meminta maaf padamu. Bapak Chi, kamu tertipu oleh mereka berdua juga. Ini bukan salahmu. Bagus, bijaksana. Itulah kebijaksanaan sejati. Kini aku mempercayakan Cicang padamu, aku merasa lebih tenang. Ayah, sudah kubilang sebelumnya, penilaianku terhadap orang tidak buruk kan? Hari ini, aku sebenarnya sudah memilih cucu perempuan yang sempurna untukmu. Menantu yang baik. Kita semua keluarga di sini. Lihat semua masalah tadi. Kamu tidak akan menyalahkanku untuk ini, kan? Benar, Kak. Aku barusan tertipu oleh mereka berdua juga. Kalau tidak, mengapa aku akan menolak kamu bersama kakakku? Kalian berdua adalah jodoh yang sempurna. Bertindak sembrono, mencari muka. Kapan aku pernah mengajarimu melakukan itu? Ayah, aku hanya bagi pisakan yang terbaik untuk adikku. Cukup, Ciceng. Dengan ini aku umumkan bahwa aku menyerahkan seluruh harta keluarga kepadamu. Setelah kamu dan Shuhua bertunangan, kalian berdua bisa menetap dan hidup dengan baik.
Terima kasih kaya saya, aku saya kasih ayah. Ayah, lalu bagaimana denganku? Kenapa? Hanya karena aku perempuan bukan berarti aku tidak dapat apa-apa. Kakek, katakan sesuatu. Ayahmu benar. Kita akan lakukan seperti yang ayahmu katakan. Jianmin, untuk Jingjing, meskipun dia akan menikah suatu hari nanti, kita tetap tidak bisa begitu saja. Sudah diputuskan. Dalam 3 hari, kita akan adakan pesta pertunangan Chicheng dan Shuhua. Bagus. Jingjing. Ayo, duduklah. Ini semua salahmu. Kamu akan menanggung akibatnya. Halo? Pak Ren, ada waktu. Ayo kita ketemu. Kamu bilang ada kesepakatan yang mau dibahas denganku. Coba dengar. Aku akan langsung ke intinya. Kamu selalu menginginkan proyek miliaran dolar dari Haitian Group, kan? Kalau aku bisa mendapatkan 60% aset keluarga Chi, aku bisa menyerahkan proyek itu ke keluargamu, keluarga Ren. Bagus. Karena ahli waris keluarga Chi begitu berani, aku akan beritahu kamu sebuah rahasia juga. Identitas Shuhua memang palsu. Apa? Berarti Pak Ren sudah punya bukti konkret? Jadi si Jalang itu memang palsu. Pak Ren, aku butuh bantuanmu untuk menggagalkan upacara pertunangan kakakku. Jangan khawatir, 3 keluarga besar. Sudah aku hubungi. Mereka marah sekali melihat videonya. Aku jamin kita bisa membuat pesta pertunangan ini menjadi bahan tertawaan seluruh kota Yuncheng. Shuhua, kenapa ayahmu belum juga datang? Katanya ada urusan. Dia baru akan datang setengah jam lagi. Kita nggak perlu nungguin dia. Oke, kalau gitu upacara lamarannya kita mulai saja. Di momen bahagia ini, saya yakin semua hadirin datang ke sini dengan doa dan harapan terbaik. Shuhua, anak perempuan orang terkaya, dan Chicheng, tuan muda keluarga Chi. Sebelum lamaran resmi dimulai, Chi Jingjing, kakak dari calon mempelai pria, punya beberapa kata yang ingin disampaikan untuk pasangan bahagia ini. Aku tahu semua orang di sini penasaran dan iri dengan lamaran adikku. Tapi aku nggak setuju mereka bersama. Karena orang yang di sini ini sama sekali bukan anak perempuan orang terkaya. Chi Jingjing, kamu ngomong apa sih? Diam. Semua yang kukatakan itu benar. Dia, Shuhua, tidak hanya menipu semua orang di sini, dia sudah menipu seluruh kota Yun. Benar-benar tidak ada hukumnya. Chi Jingjing, satu-satunya alasan aku bertahan adalah karena kamu adiknya Chicheng. Aku sudah menahan diri. Jangan cari gara-gara. Aku yang cari gara-gara? Kurasa kamu merasa bersalah, tapi kamu tahu. Apapun yang kamu katakan sekarang tidak penting, karena aku sudah punya bukti kuncinya. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar ahli waris palsu? Kamu tidak dengar dia punya bukti. Lagi pula, ini kan pesta pertunangan keluarga Chi. Mengapa dia mau cari masalah tanpa alasan? Semuanya, lihat layarnya. Lihat sendiri, orang terkaya yang menjemputnya di bandara, pengawal mengawalnya. Orang di video ini adalah ahli waris yang asli. Kamu yakin banget? Yakin kalau orang di video ini bukan aku? Ci, konyol. Video ini baru diunggah 3 hari yang lalu. Baru online. Pewaris wanita itu baru kembali ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan kamu, Shuhua, selama ini selalu di Yuncheng. Masa sih orang di video ini bisa jadi kamu? Orang ini benar-benar Tuan Jiang. Baiklah, Shuhua, kamu benar-benar licik. Mencari celah untuk masuk ke keluarga Chi, kamu tidak akan berhenti melakukan apapun. Aku yang palsu? Lalu yang asli di mana? Akulah pewaris wanita yang sebenarnya. Jiang, berani sekali kamu. Tuan Zhang, sekarang juga datang ke pesta pertunanganku sekarang juga. Berpura-pura. Kamu pikir membawa Tuan Zhang ke sini untuk mendukungmu sudah cukup? Berani menyamar jadi aku? Kamu tamat. Kamu yang tamat. Kali ini ku buat kamu menyesal. Menyesal menyamar jadi aku. Menyesal pernah muncul di hadapanku. Diam. Sekarang aku bisa langsung buktikan kalau dia anak orang terkaya. Semuanya, lihat. Bajunya sama nggak dengan di video? Persis sama? Shuhua, nggak nyangka kan? Kali ini, aku sengaja minta ibuku dari villa untuk ngeluarin bajumu. Ayo kita lihat, gimana kamu bisa saingin aku buat identitas ini. Memang, persis sama. Setelan ini edisi terbatas global.
Kayaknya cuman anak orang terkaya yang punya. Ibu cuma sepotong baju aja. Nggak ada artinya sama sekali. Cuman monyet pakai mahkota. Biar kamu ngomong apapun, kamu cuma tiruan. Kamu kira buktiku cuma sepotong baju ini aja? Seseorang, kemari. Bawa orang-orangku masuk. Beberapa orang ini masing-masing supervisor karyawan Haitian Group dan kapten keamanan keluarga orang terkaya. Kata-kata mereka harusnya cukup berbobot, kan? Perkataan mereka punya bobot yang besar, seharusnya cukup meyakinkan. Saya bisa bersaksi untuk itu. Shuhua cuma penipu. Dia adalah putri asli dari orang terkaya. Shuhua cuma magang rendahan. Kami lihat sendiri bagaimana dia pura-pura jadi CEO muda buat bisa sampai di posisinya sekarang. Saya juga bisa bersaksi untuk itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak layak bersaksi di sini. Asisten Zhang. Nona. Siapa yang menyuruh kalian kasih kesaksian palsu? Nggak ada yang nyuruh kami. Kami cuma nggak tahan lihat pewaris asli difitnah lagi sama mereka. Ketua Chi, lihat kan? Orang-orang ini semua ada di sini hari ini atas undangan saya buat bersaksi untuk saya. Dan Shuhua, dia cuma sembunyi di belakang CEO Zhang, nipu semua orang. Orang kayak dia sama sekali nggak layak jadi menantu bapak. Layak atau enggak, saya bukan urusan kamu nilaikan. Dasar badut menyedihkan. Kamu beneran pikir cari beberapa orang buat bohongin kamu? Bakal bikin kamu jadi putri asli orang terkaya? Berani sekali kau. Penipu, berani sekali kau. Ketua Chi, penipu ini hari ini berani, di depan semua pejabat Yun City, menyamar sebagai putri orang terkaya. Siapa tahu besok dia akan melakukan hal licik apa lagi. Semuanya. Saya usulkan kita blokir total pengatur siasat ini. Usir dia dari Yun City. Ya, blokir Shuhua. Putuskan semua cara bertahan hidupnya. Blokir Shuhua. Putuskan semua cara bertahan hidupnya. Blokir Shuhua. Putuskan semua cara bertahan hidupnya. Memutuskan cara bertahan hidupku? Kalian tidak pantas, asisten Zhang. Sudah bawa? Sudah. Karena kalian ingin melihat buktinya, akan kuperlihatkan. Tampilkan foto-foto dari flash disk itu. Baik. Bagaimana mungkin itu, Shuhua? Sekarang masih berpikir putri orang terkaya di foto itu adalah Jiang Jiang? Ini tidak mungkin. Kalian mengacau di pesta pertunangan anak saya, bahkan berani memfitnah calon menantu keluarga Chi. Kalian benar-benar kurang ajar. Penjaga, bawa sampah-sampah ini keluar dari sini. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kalian hanya merasa bersalah. Masih mau membantah? Umumkan ke seluruh Yuncheng. Mereka masuk daftar hitam di seluruh industri. Jika ada yang berani mempekerjakan mereka, mereka akan menjadi musuh keluarga Chi dan kamar dagang Dingtai. Tidak, tunggu. Foto-foto ini diambil dari sudut yang berbeda. Bahkan tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya dengan jelas. Lebih baik ku beri tahu kalian, foto-foto tadi sudah kuambil dari jauh-jauh hari. Dan aku yang menyebarkannya. Jadi foto-foto ini, kamu sengaja membocorkannya? Kamu sengaja membocorkan foto itu? Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana lagi aku bisa melihat pertunjukan sehebat ini? Benar kan, Bapak Ren? Aku tidak pernah menyangka wanita itu ternyata adalah putri orang terkaya. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain tetap di jalan ini, bagaimanapun caranya. Foto itu palsu. Iya, pasti palsu. Shuhua, menurutmu foto ini akan membuatmu aman? Biar ku katakan padamu, hari ini adalah hari kematianmu. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana rencanamu membunuh putriku. Taipan datang sendiri. Mungkinkah Shuhua benar-benar putri orang terkaya? Apa? Sampai sekarang kalian masih tidak percaya? Tidak, kami tidak berani. Taipan, tapi tadi Bapak Heren bilang Nona ini adalah putri Anda. Bapak Ren, apa yang harus kulakukan? Selesaikan sendiri. Apa? Ayah. Kamu pikir kamu layak menjadi anakku? Jiang Jiang, kamu berani sekali.
Orang sepertimu tidak pantas menjadi keturunan keluarga Shu. Kamu benar-benar pikir aku tidak tahu latar belakangmu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Bawa dia masuk. Pak, sayang, ibu mohon padamu, tolong jangan buat masalah lagi. Siapa wanita ini? Apakah dia istri orang terkaya itu? Tunggu, bukan. Istri orang terkaya itu meninggal saat melahirkan, bukan? Dia pengasuh Zhao, pengasuh keluarga kami. CEO muda yang baru saja kamu bicarakan sebenarnya adalah anaknya. Shua benar-benar putri dari orang terkaya itu. Apa yang baru saja kulakukan? Aku sudah mengumumkan identitasku dari dulu. Kalian tidak hanya tidak percaya padaku, tapi juga menyusahkanku. Kalian mengacaukan pesta pertunanganku dengan Ciceng, bahkan mengancam akan memutus mata pencaharianku. Kalian ingin memaksaku ke ujung tanduk. Sekarang, kebenaran sudah terungkap. Komedi sandiwara ini berakhir di sini. Mulai hari ini, Haitian Group akan melancarkan serangan pada semua keluarga kalian. Jika ada di antara kalian masih ingin hidup dengan tenang, maka sumbangkan semua aset kalian ke amal. Lakukan perbuatan baik. Kalau tidak, Haitian Group tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Kalau soal kamu mendengarkan orang lain dan menyamar sebagai aku. Kamu membuatku masuk daftar hitam di seluruh kota dan diusir dari Yuncheng. Tuan-tuan muda, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak tahu kau adalah tuan muda yang asli. Kumohon, aku meminta, jadilah murah hati. Ampuni aku. Penjaga. Aku salah tuan muda. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Aku juga dibohongi oleh Tuan Ren dan Jiang Jiang. Mereka berdua menipuku. Bagaimana kalau kau mengampuniku demi kakakku? Tolong ampuni aku, kakak ipar. Menantuku yang baik. Aku juga tahu aku salah. Tante Jing, hari ini yang penting bukan identitasku, tapi pesta pertunanganku dengan Ciceng. Benar. Shuhua, terima kasih sudah begitu toleran terhadap keluargaku. Bagus, itu anakku. Dia tahu cara membaca situasi. Dia menggabungkan kekuatan dengan kelenturan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hahaha, Shuhua benar-benar tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Hahaha. Bagus, pesta pertunangan akan dilanjutkan. Shuhua, maukah kau menikah denganku? Aku mau.